Selamat siang teman-teman dan jangan lupa bahagia. Yang terhormat Ibu Siti Aisyah SPD selaku Kepala TKIT Harapan dan Dewan Guru TKIT Harapan yang saya hormati. Pertama-tama mari bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberi kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara destinasi budaya positif yang sebagai materi dari Ibu Sumiati SPD sebagai guru penggerak, calon guru penggerak ke-10. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjut dengan lagu Mas Guru Penggerak. Yang keempat, sambutan TKIT Harapan. Yang kelima, kegiatan inti. Yang keenam, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum acara dimulai, marilah bersama-sama membaca risalah bersama. Semoga dengan bacaan lagi acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan lagu Mas Guru Penggerak. Dimohon Ibu Guru berdiri. Profil pelajar Pancasila, belajar
berbakti pada Ibu Pertiwi. Tularkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Dewan Guru boleh duduk kembali. Terima kasih. Baik, Ibu Guru, acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah sebagai selaku Kepala DKIT Harapan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif TKIT Harapan Brebes yang akan dipresentasikan oleh Ibu Sumiati SPD. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Yang kedua, selawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan Ibu Guru semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Yang kami hormati Ibu Guru TKIT Harapan, alhamdulillah kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sumiati SPD, rekan kita, guru penggerak angkatan ke-10. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi budaya positif ini memberikan wawasan ilmu untuk kita semua. Dan mudah-mudahan nanti Ibu Sumiati setelah selesai guru penggerak ini bisa merancang dengan kreatif pembelajaran di TKIT Harapan. Oke. Nanti bisa ditularkan kepada teman-teman guru yang lain. Demikian saja sambutan dari saya. Nanti kita ikuti sampai selesai ya, budaya positif hari ini sehingga melahirkan pikiran-pikiran kita yang positif juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah yang telah memberikan sambutannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Sumiati SPD selaku pemateri hari ini, calon penggerak tersebut. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Baik, ibu-ibu guru semua, hujan turun di tengah petang. Cakep, itu
Jogja jalan sendiri. Assalamualaikum, selamat datang Bu Guru. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua pada siang kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua ya Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Nah, sehat itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terhormat kepada Ibu Siti Ngaisyah selaku Kepala TKIT Harapan, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan Ibu Guru semuanya, Ibu Guru Solehah TKIT Harapan Brebes. Saya berdiri di sini dalam rangka pemenuhan tugas guru penggerak pada materi 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sumiati, SPD. Saya mengajar di TKIT Harapan dari tahun 2008. Kemudian alhamdulillah tahun ini saya diamanahi sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Ucapan terima kasih kepada Kepala TKIT Harapan yang telah mengizinkan waktunya sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan guru penggerak pada hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada guru yang telah menyempatkan diri waktunya untuk berkumpul sekedar mengikuti diseminasi budaya positif ini. Baik Ibu semuanya, mungkin ada yang bertanya, apa sih tujuannya dunia mengadakan acara diseminasi positif ini? Ada 3 tujuan yang saya ingin sampaikan pada acara siang kali ini Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, tentang budaya positif. Itu semuanya akan dilaksanakan nanti di sekolahan kita, dan itu tugas siapa Bu? Tugas kita semua. Melaksanakan budaya-budaya positif, merancang budaya apa saja nanti yang akan kita rencanakan. Karena ini sudah akhir tahun ajaran ya, nanti mungkin kita akan merancang di tahun ajaran baru. Kita sudah banyak nih budaya positif yang sudah kita laksanakan, tapi kita siap mengupgrade ya, menambah kembali budaya-budaya positif yang lainnya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu saya ingin berbagi ilmu sedikit Bu, apa yang sudah saya dapatkan di guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan ini. Karena ilmu apabila kita simpan sendiri tentunya tidak akan bermanfaat. Jadi saya alangkah baiknya walaupun sedikit saya berbagi dengan Ibu Guru semuanya. Dan tujuan yang ketiga, setelah saya menyampaikan diseminasi budaya positif ini, kedepannya saya ingin kerjasama dari guru-guru semuanya. Kita harus melaksanakan kolaborasi Bu. Apa yang sudah kita rencanakan tentang budaya positif, kita harus bekerja sama dengan baik. Tidak mungkin misalkan Bu Ais selaku kepala sekolah merancang beberapa budaya positif terus mengerjakan sendiri. Mungkin nggak Bu? Tidak mungkin. Dan itu butuh kolaborasi dari guru-guru semuanya. Dan guru semua, saya berdiri di sini bukan karena saya merasa lebih pintar atau saya merasa lebih baik dari ibu guru semuanya, tidak ada niatan seperti itu. Kita berkumpul di sini dengan niat sharing
saling bertanya, saling tukar pikiran demi apa Bu? Demi kemajuan dan kebaikan lembaga kita ke depannya. Mau di mana, mau dibawa kemana tujuan arah lembaga kita. Itu saja ya. Kemudian kita masuk ke diseminasi budaya positif TKIT Harapan. Next, Mbak. Ada yang tahu Bu apa arti budaya positif? Ada yang tahu? Bu Neti, apa itu budaya positif? Ya, terima kasih Bu Neti. Kita lihat dulu sebelum masuk ke budaya positif, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup tentang pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang positif menjadi tugas kita nanti mewujudkannya. Ya, itulah konsep dari Ki Hajar Dewantara, bahwa mendidik anak itu bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi tugas kita berat selaku guru. Ya, salah satunya adalah membentuk karakter. Ya, nanti bagaimana karakter dibentuk itu kita menyiapkan atau merancang budaya-budaya positif. Tujuan dari budaya positif itu juga nanti akan membentuk karakter anak. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada siang kali ini, Bu. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti apa saja akan saya jelaskan. Kemudian nanti ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kemudian ada kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Apa saja nanti kebutuhan dasar manusia? Yang keempat nanti ada restitusi. Nah, ini ilmu baru Bu, bagi saya pribadi itu ilmu baru. Dan saya ini menularkan kepada guru-guru, teman guru semuanya. Nanti restitusi itu apa? Ini terjadi di sekolah kita. Dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Ya, insya Allah semuanya nanti akan kita bahas pada hari ini. Ini budaya positif tadi kata Bu Neti adalah apa Bu? Pembiasaan baik. Pembiasaan baik, ya. Kita lihat di sini. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, kita garis bawahi pada kata-kata berpihak pada murid. Ya, itu harus, konsep itu harus diterapkan di hati kita, Bu. Semua kegiatan yang kita laksanakan harus berpihak pada murid. Murid nyaman, tidak ada paksaan, ya, sehingga mereka pun melaksanakannya pun ya, tidak ada paksaan, dengan sukarela. Nah, next, Mbak. Nah, ini tentang disiplin positif.
adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Kalau selama ini kan kita pahamnya itu disiplin patuh, anak nurut, ya. Ternyata di sini menumbuhkan kesadaran diri. Bagaimana anak itu sadar melaksanakan disiplin positif yang kita rancang dengan kesadaran sendirinya. Nanti caranya ada, Bu. Jadi tidak terpaksa. Saya duduk, aku dimarahin sama bu guru misalkan, atau alasan yang lain, ya. Nah, kalau disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Ya, disiplin positif dapat membuat murid memahami, menyadari bahwa motivasi ini bukan dari eksternal, tetapi harus dari internalnya. Nah, nanti kita akan belajar apa itu motivasi eksternal dan apa itu motivasi internal. Nah, apa sih tujuannya diadakan budaya positif di sekolah? Ya, kita ingin meraih nilai-nilai kebajikan pada anak ini, Bu. Apa saja nilai-nilai kebajikannya itu? Ya, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, jadi nilai kebajikan ini biasanya yang ingin dicapai anak Indonesia ini, Bu. Kita ke profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan universal itu yang akan kita capai. Ada berapa, Bu? Nilai profil pelajar Pancasila? Ada berapa, Bu? Ya, yang pertama. Yang pertama, beriman. Poin 3, Bu. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua apa, Bu? Mandiri. Yang ketiga ada bergotong royong. Kemudian ada lagi kreatif dan berkebinekaan global. Ini profil pelajar Pancasila sudah harus tertanam di dalam diri kita. Karena ini yang akan kita sampaikan atau salurkan kepada anak. Ya. Ada berapa tadi, Bu? Profil pelajar Pancasila? 5. Apa saja, Bu Nisa? 6. Ya, 6. Yang pertama, beriman berbuat kepada Allah. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Ya. Nah, nilai kebajikan ini, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, next. Itu tadi tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, setiap perilaku anak itu pasti mempunyai tujuan. Nah, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, kebutuhan dasar kita, Bu. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka
agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita ini harus memenuhi kebutuhan dasar anak-anak. Ya. Baik, Ibu guru semuanya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia, Ibu. Ini yang pertama, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ya, apa saja ini kebutuhan dasar entah kita, entah kepada siswa, Bu. Jadi anak-anak itu melakukan hal-hal yang negatif atau yang positif karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Makanya kita harus tahu, ya, apa sih alasan anak tersebut tidak melakukan budaya positif yang kita rancang. Ya. Nah, ternyata ini kita harus, semua guru harus paham apa saja kebutuhan dasar manusia, khususnya kepada anak-anak yang perlu kita perhatikan ke depannya. Yang pertama ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini ada dipedulikan, ada kerjasama, kemudian ada berbagi, ya diterima sama bu gurunya, ditanya sama bu gurunya, itu ya Bu ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan berikutnya ada yang kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, seperti itu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang ketiga ada kesenangan. Nah, di sini poin kesenangan di situ ada bermain, ada humor, ada antusias, ada tertawa, ya. Dan berikutnya ada kebutuhan dasar penguasaan. Ini kalau penguasaan ini saya lihat terdapat pada Andi, kelasnya Bu Atik ya. Dia harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, kemudian berprestasi, diakui, didengar. Ada yang mau tipe anak kita seperti itu ya Bu ya? Ya kan? Ada lagi tipe anak yang kebutuhan dasarnya itu bermain, humor ya. Jadi kita harus tahu Bu, apa sih kebutuhan dia pas berbuat seperti ini. Jangan-jangan ada kebutuhan dasar yang tidak dia terpenuhi. Nah, kemudian yang terakhir ada kebebasan. Kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, itu kebebasan Bu. Ya, mampu mengendalikan arah tujuannya, ya, seperti Edgar, anak-anak kita, ya, dia lebih senang kebebasan. Ya, jadi pembelajaran itu nanti harus diferensiasi, ya, harus tahu kebutuhan siswa. Next one. Kita lihat kasus atau permasalahan anak di sini. Bu Eti, guru kelas A3 TKIT Harapan, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya bernama Azam. Bingung Bu Eti. Beberapa anak melaporkan, Bu Guru, Azam sering meminta makanan kepada anak-anak, ya, dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, kira-kira apa yang akan dilakukan, Bu? Ya, ada 5 kemungkinan jawaban yang tadi sesuai dengan kebutuhan dasar. Yang pertama, ada 5 jawaban kemungkinan, Bu. Itu selalu guru yang menghadapi kasus anak. Ya, yang pertama, Azam jangan-jangan memang belum sarapan. Kebutuhan dasar dia. Ya, apa tadi Bu? Sarapan Bu?
ya kebutuhan yang ya bertahan hidup, ya yang bertahan hidup, makanan. Jangan-jangan azan belum sarapan di rumah, sehingga ketika di sekolah dia mengambil atau meminta jajan temannya. Yang kedua, alasan yang kedua, ya, azan mungkin merasa senang, ya, jika diperhatikan gurunya. Ada bu anak itu seperti itu bu. Banyak ya. Beneran azan ambil makanan. Azan, gurunya lagi itu azannya, senang dia mendapat perhatiannya. Bu guru itu kebutuhan dasar dia, berarti membutuhkan perhatian, kasih sayang, ya. Yang ketiga, azan hanya iseng karena suka melihat ekspresi kesal temannya, ya, kebebasan, ya. Senang banget ada tuh yang iseng kayak gitu ya bu ya, melihat temannya kesel, malah happy, ya. Dan kemudian ada 4 kemungkinan azan merasa bosan dengan bekal yang dibawa setiap harinya, hanya itu saja. Selagi-lagi bawa bekalnya roti. Lagi-lagi bawa bekal roti, dia merasa jenuh bu, ya, merasa bosan, ya, dia butuh kesenangan, ya. Dan alasan yang kelima bisa jadi apa namanya, azan bebas melakukannya karena tanpa alasan apapun, ya. Nah, kita selaku guru bu tidak bisa menyalahkan satu pihak tanpa mengetahui apa sih kebutuhannya dia sehingga dia berbuat seperti itu. Ketika kita sudah tahu alasan anaknya berbuat seperti itu, kita akan mudah menanganinya. Ya, oh anak ini memang butuh perhatian. Nah, kita nanti penyelesaiannya juga bagaimana penyelesaiannya yang dengan butuh perhatian. Ya, oke. Tidak serta-merta kita menyalahkan tanpa tahu sebab anak melakukan tersebut. Karena tadi dari awal kita sudah tahu setiap tindakan anak pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa nih? Ya, tujuannya Bu Atik kesini apa nih? Nah, tujuannya Bu Neti apa? Nah, itu kita harus tahu. Next Pak. Ya, kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Ya, ini pelajaran-pelajaran psikologi dan memang guru dituntut untuk mengetahui semua psikologi anak, karakter anak, ya. Ada 2 motivasi perilaku manusia yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Ada yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Nah, bagusan mana Bu? Motivasi eksternal sama motivasi internal? Bagusan motivasi internal karena dia dari dalam diri. Nah, kita bahas motivasi eksternal, ya. Dia melakukan sesuatu karena motivasi dan eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi eksternal ternyata Bu. Memberi hadiah, dikasih hadiah untuk anaknya, motivasi apa Bu? Eksternal. Dikasih pujian, motivasi apa Bu? Eksternal. Aku mau ikut acaranya dunia ini namanya si positif karena ada kepala sekolah. Motivasi apa Bu? Eksternal. Iya itu contoh. Motivasi apa Bu? Eksternal. Kalau yang internal kita lihat Bu, ya. Jadi kita tahu nih bahwa potensi diri kita kebanyakan motivasinya yang mana. Motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, contohnya tadi ada yang hadir di acara ini
karena udah kepala sekolah gak enak hadir. Nah itu eksternal. Tapi kalau yang dari internal, bismillah, saya mau menambah ilmu nih, biar kapasitas kita, potensi kita sebagai guru lebih baik lagi. Ya, apa sih yang akan disampaikan dunia? Jangan-jangan bermanfaat bagi saya. Ya kan? Itu internal. Ya, nilai-nilai yang mereka percaya. Begitu juga dengan anak, Bu. Anak sama. Ya. Apa sih? Itu si Ara kok suka duduk di depan? Ya. Apakah dia suka duduk di depan, tertib, baik, pengen mendapat pujian dari gurunya, pengen dapat hadiah dari gurunya, atau memang kesadaran dia sendiri? Ya, ya kan Bu? Nah, ada yang anak seperti ini Bu. Ayo anak soleh, yang duduk di depan, nanti Bu guru kasih bintang. Nah, motivasi apa Bu? Anak-anak pada lari nggak Bu? Lari. Nah, kalau anak yang tanpa eksternal, motivasi eksternal, ayo anak soleh, segera duduk di depan Bu guru. Tanpa iming-iming yang internal itu dia dengan sendirinya dan dengan kesadaran dirinya akan segera bisa membedakan ya Bu Rupa ya. Nanti kita tahu Bu, mana anak yang masih motivasi eksternal dan mana anak yang memang sudah internal. Bagus. Ya, lanjut. Ya. Ini masih terkait tentang motivasi, ya. Dihukum oleh penghargaan. Kadang kita juga tidak menyalahkan penghargaan, cuma ada beberapa efek, ya, counter efeknya ketika anak-anak itu dikasih penghargaan oleh kita. Penghargaan itu hadiah atau seperti apa aja, Bu. Yang pertama, penghargaan itu mematikan kreativitas. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Paling yang dikasih hadiah itu saya rempahan pembina saya, nah itu merusak hubungan. Belum apa-apa sudah down duluan. Yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi dia melakukan itu hanya untuk dipuji atau penghargaan atau hadiah, ya, menurunkan kualitas tersebut. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya, karena sering kita kasih hadiah, jadi motivasi intrinsiknya dia tidak dapat. Iming-iming, hadiah imbalan kajian, ya. Kemudian yang kelima, penghargaan juga tidak efektif. Ya, dia melakukan di situ Bu, melakukan hal baik di kelas, karena penghargaan. Ketika di luar, karena tidak dalam intrinsik, dia bisa jadi tidak melakukan hal baik, ya, karena tidak ada hadiah di luar sana. Kalau di kelas ada hadiah, nah itu penghargaan tidak efektif ya itu, ya. Next. Nah, bagaimana sebaiknya kita selaku guru memberikan apresiasi kepada siswa atau pengakuan kepada siswa? Ada beberapa hal Bu Guru yang perlu kita perhatikan jika kita mau memberikan pengakuan atau penghargaan kepada murid. Yang pertama, berilah pengakuan secara khusus. Tidak di depan umum, tidak di depan temannya. Karena kalau di depan temannya, teman yang lain yang tadi itu, dia lah yang termotivasi, saya juga terima, padahal dia juga mungkin berusaha, ya. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Ya. Yang ketiga, beri pengakuan kepada murid bergantian. Kalau mau di kelas Bu, tidak itu saja. Karena kita harus tahu potensi setiap murid yang dimilikinya. Ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, ya, dan fokus pada prosesnya Bu. Kita lihat prosesnya si A, si B, kita akui, kita kasih apresiasi. Jadi mereka pun yang mungkin kurang maksimal pencapaiannya juga tidak merasa down, karena dianggap rata, ya, sama sesuai yang itu. Lanjut Bu.
Kalimat. Nah, ini contoh apresiasi kebajikan Bu. Ya, kita lihat anak. Contohnya begini Bu, kalimatnya ya. Kalimat pembuka, ada nilai kebajikannya, ada situasinya. Azam, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong temanmu yang jatuh. Ya. Contoh apresiasinya seperti itu. Yang kedua, contohnya lagi, terima kasih untuk kepedulianmu nak. Ya, pada saat kamu berbagi jajan dengan temanmu, itu juga apresiasi kebajikan. Ya. Kemudian contohnya lagi, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mengambil sampah yang berserakan di kelas. Ya. Kita sering ya Bu ya melakukan apresiasi seperti itu ya Bu ya. Tinggal nanti lebih baik lagi kita belajar penyampaian yang baik kepada siswa Bu. Ya, terima kasih ya. Harus ada terima kasih untuk rasa apa nih? Apa nih kebajikannya nih yang akan kita puji kepada anak tersebut? Terima kasih atas tanggung jawabmu terhadap pada saat kamu mengambil sampah. Nilai kebajikannya tersampaikan. Nilai kebajikannya tersampaikan. Rasa empatimu, nilai kebajikannya tersampaikan. Rasa kepedulianmu, nah itu nilai kebajikannya tersampaikan kepada murid. Tidak, terima kasih ya sudah ambilin sampah. Nilai kebajikannya apa? Anak hanya mendengar terima kasihnya saja. Nilai kebajikannya tidak sampai kepada anak. Jadi kita harus sampaikan nilai kebajikan itu. Ya. Next. Ya. Kita perlu ketahui Bu, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, bedanya apa? Dan nanti ada restitusi yang akan kita pelajari. Hukuman dan konsekuensi. Lebih bagus mana Bu, hukuman sama konsekuensi? Ya, makanya kita sudah sepakat ya dari dulu kita tidak pakai kata-kata ya peraturan. Nanti ada sampai bawah tidak pakai kata-kata peraturan, tapi nanti pakainya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi yang nanti akan kita bahas di ayat. Kalau hukuman itu tidak terencana, ya tidak dia datang tiba-tiba satu pihak dari gurunya saja tidak tahu. Yo kamu datang terlambat, berdiri depan papan tulis. Anak tidak tahu suruh berdiri gitu loh, ya kan? Yang kedua, murid tidak dilibatkan dalam hukuman. Kemudian bersifat satu arah, yang tadi saya sampaikan hanya guru saja, anak tidak tahu, ya. Nah, yang hukuman ini juga berbahaya, apalagi yang berupa fisik, psikis. Itu hukuman kenanya di situ, fisik lah, psikis lah, mentalnya lah. Itu mengerikan ya. Insya Allah kita guru-guru sudah nggak ada yang melakukan seperti itu. Nah, sedangkan konsekuensi ini terencana Bu. Dulu saya pernah menyampaikan juga ya, Bu, pakainya konsekuensi, ya, disepakati, kesepakatan. Nah, nanti kesepakatan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi hanya sesaat. Setelah itu karena konsekuensi harus berjalan. Dan sikap guru memonitor murid selalu. Nah, yang paling baik restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, kemudian proses kolaboratif antara guru dan murid mengajarkan untuk mencari solusi sendiri terhadap permasalahannya itu. Edgar nggak bisa duduk, ya. Itu kita harus restitusi, mengajak anak apa alasan dia melakukan itu, apa alasannya Edgar berbuat seperti itu, apa alasannya mungkin berbuat seperti itu, kemudian mencari solusi bareng terhadap siswanya. Next.
restitusi. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka sendiri. Jadi kita diskusi kepada murid, kolaborasi kepada murid. Yuk, kalau kamu mintanya seperti itu, apa solusinya nih? Kamu maunya apa? Nanti kita ditunggu, ya. Jadi tidak hanya gurunya saja yang mencarikan solusi. Gak bisa, kamu harus ikut belajar duduk. Nah, karena kita sudah tadi pelajari kebutuhan dasarnya ya. Kenapa si anak ini melakukan hal yang tidak baik misalkan, ya pasti ada alasannya. Dan cara penanganannya kita dengan restitusi, mengajak diskusi, menanyakan alasannya, kemudian mencarikan solusi bagaimana yang terbaik bagi anak tersebut. Dan itu tidak di depan umum, ya memang butuh di ruangan khusus. Lanjut, Pak. Sembilan ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menembus kesalahan si anak tersebut, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, ya. Yang ketiga, tawaran, gurunya menawarkan, bukan paksaan. Oke, kalau kamu berbuat itu alasannya apa, kemudian yuk solusinya apa, ya. Kita carikan solusinya, kita tawarkan solusinya, dan kita buat kesepakatan pada anak tersebut. Yang selanjutnya, keempat, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Yang kelima, restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan yang mereka lakukan. Next. Masih semangat, Bu? Seru ya materinya ya, ini luar biasa. Oke, yuk siap, kita penyegaran dulu ya sebelum masuk materi selanjutnya. Bu Guru, fokus. Kita penyegaran dulu biar gak ngantuk. Bu Neti, rumahnya sudah sampai mana? Yuk siap ya. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, nadanya tepuk 5. 5 ya. Oke, fokus ya. Tepuk 1. Masih fokus. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Fokusnya, yuk. Ulangi. Tepuk 4.
pemantau. Yang ketiga ada kontrol guru pembuat rasa bersalah. Yang keempat penghukum. Dan yang kelima posisi kontrol manajer. Yang paling baik yang mana Bu? Ya, yang paling baik mana Bu Ati? Pemantau. Posisi kontrol yang paling baik yang mana? Pemantau, kata Bu Susi. Kata Bu Neti, manajer. Berarti ini teman. Posisi kontrol teman. Yang mana yuk? Bu Lisa, paling baik mana posisi kontrolnya? Sekiranya nih, sebelum saya next materi berikutnya, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah? Boleh? Yang membuat rasa bersalah ini pemantau, penghukum. Yang mana? Oke. Yang mana hanya paling bisa penasaran nih, apa sih posisi kontrol tadi 5 itu ya? Nah, ini contoh kasusnya Bu. Ya. Contoh kasusnya ini sering terjadi di kelas kita. Siswa merebut mainan temannya. Ya. Kalau yang menghukum, siswa suruh berdiri di depan kelas. Azhar, kamu merebut mainan temannya ya? Berdiri. Aduh, guru seperti itu. Nggak ada, saya nggak ada ya, nggak ada. Itu menghukum. Udah disuruh berdiri di depan, angkat kaki, ya Allah. Oh ya, ya, ada yang seperti ini. Sekarang alhamdulillah kita sudah belajar dengan posisi kontrol guru. Gurunya baik-baik, insya Allah, amin. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ya, Azab, berapa kali ibu memberitahumu kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, anaknya, kasihan banget. Itu ada membuat rasa bersalah. Ada Bu yang seperti itu? Ada dong. Ada Bu. Ya Allah, Edgar, kamu selalu mengecewakan ibu. Ya, itu membuat rasa bersalah. Posisi kontrol teman, ya. Ini tetap masih merebut mainan Bu. Misalkan contohnya lagi, siapa namanya Rizky, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Bantu Bu Guru Rizky, guru kan sayang sama Rizky, ya. Ya sudah, Bapak Rizky, besok jangan diulangin ya. Itu teman, ya. Banyak Bu yang seperti itu teman. Banyak. Saya termasuk seringnya ke posisi kontrol teman Bu. Dan pemantau. Nah, pemantau itu ada Bu Susi, pemantau paling bagus. Bu Susi jangan-jangan saya mau mantau. Kalau salah dia sudah merasa salah. Oh, pemantau ya sudah. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah yang kita sepakati, ya. Kamu tahu konsekuensinya ya? Saya nggak tegur. Nanti kamu minta maaf ya, jangan diulangi. Nah, itu pemantau. Dan yang terakhir posisi kontrol guru yang terakhir next, manajer. Ternyata Bu Guru, posisi kontrol yang paling baik adalah kontrol manajer. Rizky, apakah kamu tahu kesalahanmu tadi apa? Kira-kira bagaimana kamu kesalahanmu? Bu, jangan salah. Kita ngetek ya. Saya sudah tanyakan ke dosen tentang bahasa dan lain sebagainya. Yang penting ajak anak untuk berdialog. Nanti mereka akan terbiasa berdialog, ya. Karena salahnya kita kadang tidak mengajak berdialog. Tahu-tahu anak bicara salah aja. Mereka tidak tahu kesalahannya
masalahnya dia apa, ya kan? Diajak berdialog, ditanyakan dulu, terus kita harus menuntun, mencarikan solusi bagi mereka. Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Kalau dia bingung, nggak tahu, kita tawarkan. Itu Bu, solusinya Bu, kita tawarkan. Nggak tahu Bu Guru, pilih ya, mau yang ini atau yang itu. Nah, kita tawarkan. Ya, next Mbak. Dan selama ini posisi kontrol kita apa? Bumi kebanyakan di kelas posisi kontrolnya campuran melihat situasi. Ada ngomong tidak ya? Posisi anaknya siapa? Pokoknya bersiko. Anaknya beda-beda. Tapi insya Allah di sini tidak ada penghulu ya Bu Guru ya. Ini posisi kontrol yang paling tidak bagus. Iya. Iya, nanti jatuhnya malah mispersepsi. Ya, kita udah tahu Bu, posisi kontrol paling baik dari manajer. Siap berubah ke Bu? Saya juga siap berubah Bu. Apa anak TK A dan B itu kalau kita jadi posisi manajer apa mereka paham? Paham Bu. Makanya tadi saya bilang kita anak TK Bu ngajarnya. Ya itu sudah saya tanyakan ke dosen. Apakah mereka paham dengan bahasa? Dan ternyata jawaban dosennya mereka paham. Yang penting berdialog, dibiasakan berdialog. Dua arah Bu. Dua arah, jangan di depan keramaian, mereka nggak fokus. Dua arah di kantor kita bicara. Jadi mereka akan muncul dari dalam diri dia sendiri ketika kita juga menyampaikannya dengan baik, ya kan, berdialog seperti itu. Selama ini kan kita belum pernah yuk kita akan bahas ngobrol sama ibunya. Sama ibu. Oh, ya. Dan itu juga berlaku sama semua siswa jika ada yang melanggar istilahnya hal-hal yang positif yang sudah disayangkan. Oke Bu, lanjut Bu. Kita sekarang itu tadi udah ya posisi kontrol. Kita masuk kepada materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Di sini kita hanya lihat beberapa kelas yang sudah ada keyakinan kelasnya. Apa itu keyakinan kelas Bu? Ya. Keyakinan kelas adalah sebuah keyakinan yang dibuat bersama-sama oleh semua anggota kelas, ya, yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Kita biasanya disebutnya kesepakatan kelas. Maka kita pakai kata-kata yang bukan peraturan. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Saya boleh lihat di kelasnya Bu Atik apa ya? Sudah ada ya Bu ya keyakinan kelas di kelasnya. Ya, Bu Neti juga udah ada ya. Ya. Kemudian next. Nah itu Kayaknya di sini baru. ya kita dibuat keyakinan kelasnya itu disepakati di awal ketika pembelajaran. Nah, yang kesepakatan antara guru dan murid ketika ada yang itu nanti konsekuensinya apa? Ibu, cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas bersifat penyataan universal. Pernyataan kelas dibuat bersifat positif, tidak boleh ada kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh. Ya, jadi kata-katanya apa namanya positif. Nah, ya, nanti belajar membuat kalimat yang baik. Kemudian keyakinan kelas hendaknya yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga di kelas ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas. Bu, ketika membuat keyakinan kelas, anak dilibatkan Bu. Yuk teman-teman, sebelum kita masuk pada tema binatang,
keyakinan kelas apa yang kita buat? Nah, ya anak dilibatkan. Jadi mereka merasa dihargai dan memiliki ide. Ya. Next. Contoh Bu, keyakinan kelas. Nah, ini Bu, ya kesepakatan kelas K1 misalkan. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Sepakat? Sepakat. Ya, kedua, aktif dalam kegiatan. Anak harus aktif dalam kegiatan. Ya, selanjutnya berbicara dengan sopan dan menghargai teman. Dan banyak lagi kesepakatan kelas yang akan kita sepakati oleh murid untuk kedepannya lebih baik. Next. Nah, Bu, ini materi terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang tadi penyelesaian masalah itu pakai restitusi, ya. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bu, ketika ada anak yang bermasalah, tadi kita harus menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Apa saja Bu? Ada 3. Menstabilkan identitas. Ya, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah kepada anaknya dari apa yang sudah dia buat. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan anak itu. Kenapa kamu berbuat seperti itu dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan dan mandiri mencarikan solusi bagi permasalahannya dia sendiri. Kamu semuanya mau mainan temennya. Yuk, kesepakatannya bagaimana besok? Kamu bagaimana? Ya, menstabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Next. Ya, ini saya ada beberapa contoh kasus. Kita lihat sebentar Ibu. Ya, kita tonton. Nah, ini sering terjadi ya Bu dengan anak kita ya. Berebutan. Nah, ketika kita melihat anak-anak berebutan seperti ini, ya, kita perlu mengingatkan tindakan mereka. Jangan ada pembiaran. Kadang kita, nah ini segitiga restitusi, berdialog dengan anak. Tadi Bu Guru nih, kenapa kamu tadi? Bu Guru lihat, ya, aku baru mainan Fatih, kenapa? Ditanyakan alasannya. Nah ini Bu, kebiasaan berdialog ini Bu, yang harus kita munculkan. Ya, anak paham Bu, dan ternyata anak paham. Ya. Nah, itu alasannya dia ya. Nah, nilai kebijakannya ya harus izin terlebih dahulu disampaikan biar pelan-pelan Bu, biar anak paham dan bisa mengerti. Next, nah, tidak menyalahkan dan tidak memarahi. Nah, ya, Masya Allah. Terima kasih dan salam bahagia kepada kita semua dan tetap semangat untuk selalu menciptakan generasi-generasi penerus bangsa. Ya. Saya akhiri dulu, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumiati SPD yang telah memberikan materinya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua.
diskusi. Ada yang mau bertanya, Bu? Cukup jelas? Ada yang menanyakan Bu atau cukup jelas? Bu Linda kayaknya banyak sekali pikiran. Kalau sudah ada kan berarti sudah insya Allah paham ya Bu. Dan kalau diam aja ada dua kemungkinan, paham atau bingung. Paham ya? Ya, semoga bisa diterapkan nanti di lembaga atau di kelas kita masing-masing. Saya nanti mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga hari ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi teman-teman guru semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.